Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Brada and Sista, ketemu lagi sama saya Mega. Malam ini malam minggu yang asik, cuman memang langitnya tidak secerah hati saya. Saya ditemenin sama teman-teman. Nanti diceritain, tapi boleh dong kita sapa dulu teman-teman yang ada di luaran sana. Berujar, Bebas berujar. Kenapa sepi sekali? Ulangilah, berujar, Bebas berujar. Nah, ngebrel. Iya, ngebrel berada. Ini kita ini ada di tempat apa ini? Kenalan dulu. Oke, mulai dari Memperkenalkan diri dulu. mulai dari sebelah sini dah. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Agi. Silakan. Nama saya Yuli, biasa dipanggil Mas Yul. Oh gitu. Bukan Mbak ya? Bukan. Sama namanya nih. Iya. Sok dari ini. Siapa ya? Ini cantik ini, Nama cantik ini. Fikri, Babang dipanggil Kiwil. Oh gitu namanya Vicky. Kadang Babang cantik juga. Babang cantik. CS-nya Pak Bidan. Siap. Cantik loh. Nah, kedua Anyway Busway, teman-teman ceritain dong ini tempat apa sih? Kok tempat ini kece banget ya? Ini cuacanya lagi nggak oke aja kece begini, gimana kalau cuacanya gitu loh? Coba dong diceritain. Ini tuh apa? Tempat apa? Peruntukannya untuk apa? Boleh ngapain aja? Kalau mau kesini gimana caranya? Sok mangga. Ya, mulai dari pagi dulu atau Boleh dari Mas. Ya, gambreng. ya. Gambreng. Sebenarnya ini tempat kita dari awal dulu ya. Dari awal ini tempat sebetulnya ya kebetulan aja ditemukan sama rekan-rekan atau teman-teman terdahulu kita di sini yang memang sekarang masih aktif di Opa Almawar ya. Kita komunitas dari Opa Almawar. Tidak sengaja menemukan kampung ini, namanya Kampung Cilebu. Akses ke sini pun dulu sulit, lebih dari ini ya sulit. Belum ada penerangan atau listrik, masih sangat darurat untuk segala macam hal lah. Betul-betul kampung seperti terisolir begitu ya Mas Agi ya. Seiringnya waktu, setelah tempat ini ditemukan, ngobrol lah sama teman-teman bahwa ada tempat yang asik untuk main gitu, untuk ya kita awalnya main-main aja sebetulnya, kita main ke sini, terus kemudian kita melihat penduduk-penduduk di sini merasa apa ya, ini bagian Indonesia yang secara biografis tidak jauh dari kabupaten, Betul. sangat terisolir gitu ya, tidak adanya sarana air bersih, MCK, kemudian listrik pun juga belum ada. Nah, bagaimana caranya kita mengangkat ini? Berarti minimal harus banyak dulu orang yang kesini gitu, biar tahu dulu lah ya. biar tahu, biar tereksplor gitu bahwa di sini emang ada kampung yang seperti ini. Bahkan seperti yang Mbak kesini lihat kan, tempatnya memang lumayan asik untuk kita ngecamp begini. Apalagi kalau cuaca lebih cerah, kita bisa lihat pemandangan kota sebetulnya di sebelah sana. Cuman Landscape-nya apa sih Kota belakang Tangerang. ini? kota Tangerang, Bandara. Kota Tangerang. Iya, Itu kalau malam itu bandara. lampu-lampu semua terlihat, Oh, gitu. lampu-lampu kota. Cuman ini berhubung cuacanya lagi begini, jadi ketutup kabut ya. Setelah kesini kita itu tadi melihat masyarakat di sini, ketika kedatangan orang dari luar juga antusias, mereka ramah menyambut kita. Dari segi pendidikan juga tertinggal, banyak anak-anak yang di bawah umur tuh yang harusnya masih sekolah di sini sudah tidak sekolah, karena Bisa dikatakan belum ada yang lulus sekolah dasar. dulu sekolah dasar juga di sini masih minim dulu, masih minim. Berarti 2018. Itu jauh. Oh, Sekitar jauh. tahun 2000 berapa? 2016 ya. Oh, 2016. Jadi karena jarak yang ditempuh dari sini ke sana kan anak-anak jauh, jalan kakinya jauh. Nah, terus ya kita mulai di sini kita merelawankan diri ya, mendedikasikan diri bahwa kita punya kemampuan, kita punya skill, kita manfaatkan di sini. Ada yang pagi ini kan di dunia kesehatan juga. Nah, beliau yang memantau kesehatan warga di sini secara relawan, secara inisiatif sendiri gitu. Belum lagi yang teman-teman yang lain yang di dunia pendidikan ke sini membawa pengalaman mereka di dunia mengajar atau KBM. Di sini juga sama mendapatkan pendidikan untuk anak-anaknya. Seperti itu awalnya gitu ya. Bahkan sampai ada dari relawan dari mana yang 2 orang itu, yang perempuan ya lupa. Iya. Itu sempat di sini lama, sekitar 1 Tatar tahun. Nusantara. Iya, Tatar Nusantara. Sini sampai ke sini ada yang memberikan pendidikan ke anak-anak. Akhirnya bangkit sekolah mereka lumayan ada gitu ya. Bahkan ada yang dikatakan ada yang sampai melanjutkan ke tingkat SLTP sekolahnya gitu. Nah, sebetulnya yang
singkat perjalanan sih yang kita mau angkat sebetulnya di sini adalah tempat ini asik untuk kita melepas lelah sejenak gitu, karena selain kita ngecamp di sini juga ada tempat yang harus kita kunjungi juga. Sebetulnya ada wahana air atau aliran air sungai kecil, namanya sungai apa situ pagi? Wahangan Batu Payung. Wahangan Batu Payung. Di situ ada Wahangan Batu ya Payung. cantik, batu-batunya cantik Bu, eksotis ya lumayan. Jadi sebetulnya di sini tempat yang recommended sih buat anak-anak muda yang memang suka main di alam. Semua ngecamp. dapat sih ya Iya, sebenarnya semuanya kalau dapat di dan sini. jaraknya juga tidak terlalu kita mendaki yang ekstrim ya. Iya. Jadi semua kalangan boleh kita bawa keluarga naik ke sini gitu. Mungkin kalau untuk yang lebih nyamannya, listrik sekarang alhamdulillah sudah ada. Tinggal di sarana yang lain mungkin kayak seperti MCK. Kita sebetulnya itu yang akan kita angkat, ingin menyediakan sarana untuk umum kayak MCK, terus kemudian ada musola di daerah-daerah perkemahan di sini. Jadi biar warga masyarakat yang ingin membawa keluarga camping dan sebagainya mereka nyaman gitu. Di samping itu juga pemanfaatannya untuk warga di sini gitu. Untuk warga di sini selain mereka bisa menikmati manfaat sarana umumnya, dari sektor ekonomi juga mereka mungkin bisa lebih meningkat gitu. Mereka bisa berdagang, bisa berjualan, karena selama ini juga kita mengedukasi masyarakat di sini agar tidak selalu mengharapkan pemberian yang dari luar gitu. Oke, Kang, saya mau bertanya khusus ke Kang. Kalau misalnya ini udah cantik nih, landscape-nya cantik, tempatnya cantik, view-nya kita harus lihat ya besok pagi, karena saya baru pertama kali ke sini. Tadi yang sudah disebutkan butuh sarana dan prasarana untuk umum. Adanya musola, adanya toilet, Iya. nggak menutup kemungkinan adanya akses jalan lebih bagus. Hilang tidak sih ke eksotisan alam ini? Kalau menurut saya, kalau untuk sarana umum ya itu tidak menghilangkan keeksotisan, karena begini, ketika misalkan kita adakan sarana itu, pertama kenyamanan pengunjung ya, akan lebih banyak pengunjung yang kesini. Keduanya kalau misalkan untuk mempertahankan alamnya, kita akan adakan lagi program, karena Opa Almawar ini bukan bergerak hanya di bidang satu saja Bu. Kita di bidang pendidikan, di bidang pariwisata, di bidang apalagi bazis ya gitu, karena semua lengkap gitu. Ada dengan pembina kami Abah Paseh, alhamdulillah, yang seorang tokoh masyarakat yang mau rela mengurus dan mengayomi kami, mengarahkan Pembina ya? gitu, pembina ya, mengarahkan gitu. Bahkan ini setiap kegiatan begini Bu, ini uangnya dialokasikan untuk memang keperluan IMB sekolah sekarang. Soalnya SMK Opa Almawar ini sekarang lagi bukan lagi ya, sudah mendirikan sekolah SMK jurusan TKJ. Jadi kita sekarang lagi ngurus untuk izin operasionalnya. Makanya bagaimana caranya kita menggali dana di situ untuk SMK Almawar ini biar bisa punya izin operasional dan punya bangunan lah. Terutama untuk warga-warga memang yang dari pedalaman seperti ini gitu, kita gratiskan gitu ya, kita gratiskan total Bahkan gratis. untuk si siswanya kalau mau tinggal di sana ada pesantren seperti buat makan. Di mana sih pesantrennya? Di Kampung Cilisung, Di rumahnya Abah Pasih. di rumahnya Abah. Tutup mobil itu. Oh, di sini yang Iya, tadi itu. mobil Oh, belakangnya. gitu. Oke, berarti kan memang ini dibuka untuk umum dan siapa aja boleh kesini. Siapa aja boleh kesini. Saya untuk camping-camping kayak gini, ini baru kali kedua. Karena saya biasa ekspor ke gunung. Gunung-gunung di atas 2000. Ya. Jadi kalau kesini saya luar biasa nih jalannya, harus pakai motor. Jalannya kan keren lah gitu tuh. Untuk saya pribadi jalan seperti itu luar biasa, jadi pengalaman tersendiri. Kalau nanti ada jalan raya, ada jalan yang bagus gitu, rasanya ada beberapa poin yang hilang gitu. Karena di balik indahnya alam pasti tersimpan cerita kelam. Nah, salah satunya seperti itu. Enggak, soalnya biasanya kalau proses menuju lokasi itu jalannya udah kayak gini, saya udah tadi sama suami udah bilang ini pasti tempatnya keren, karena jalannya udah ekstrim banget. Ternyata ya keren tuh anak gue. Tapi kalau misalkan begini Bu, contoh kita bikin jalan yang memang agak keras itu ya, tidak tanah. Mungkin di pinggir-pinggir jalannya kita tanami bunga dan sebagainya gitu. Kita tata sedemikian rupa gitu. Karena ada bagian pariwisata juga di Opa Almawar yang memang idenya juga cukup bagus. Membayangkan tempat ini seperti apa kelak gitu ya. Jadi
yang kita pikirkan itu adalah bukan hanya kita penikmat gitu ya, bukan hanya kita penikmat alam, tapi ada masyarakat di sini. Ada masyarakat di sini, beberapa kepala keluarga yang memang harus kita perhatikan juga gitu. Bagaimana mereka akses untuk ke sekolah, akses untuk misalkan ke bidang kesehatan, ke puskesmas dan sebagainya. Mereka jalannya tidak terlalu berat gitu. Jadi kita bisa menikmati alamnya, juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat agar di samping tadi perekonomiannya lebih baik, kemudian akses transportasi masyarakat di sini juga lebih enak. Yang penting perekonomian masyarakat juga Nah, terbantu. itu dibantu. Itu bagian penting. Bagian juga. penting. Aku ada yang lain. Kiwil. Mau nambah apa? Iya, Ini cowok cantik. Gimana aja nih ngebrel dong. Ketua panitia. Oh ini ketua Iya, panitia. Iya. Ketua panitia acara malam Iya. ini. Oh, Saksi gitu. warawiri kayaknya. Coba ditanyain. Gimana? Bingung sih Ketuplak kalau ini. acara ini juga ya. Bingungnya kenapa? Memang targetnya serame ini atau gimana? Iya, target tuh awalnya cuma 20 peserta. 20 peserta. 20 peserta targetnya. Ini kayaknya lebih ya di 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Di luar ekspektasi. Lebih 100. Ini tuh apa ya? Kayak kita kan bingung nih. Bisa sih kita mau minta terus ke orang. Ya kan? Setiap ada kita kebutuhan, mungkin ini, mungkin itu, kenapa harus minta sih? Terus kita kayak daerahnya di pengemis gitu loh. Ya kan kayak mau ada misal terus sumbangan nih donasi yuk ke sini. Ini kok ya udah gitu, kita bikin apa kek yang menghasilkan kita kasih ke situ gitu. Nah, itu kan tadi buat tujuan ke IME tadi ya. Jadi salah satu dari acara ini salah satunya. Biar apa, jadi ya itu kreativitasnya laki apa ya, kayak ayolah bikin apa kayak gitu. Sama kan Cilebu juga bukan gokil sih ya. Dia kan salah satu lokasi yang masih dalam kawasan Taman Nasional Harimau Salak. Pada sini itu kurang lebih kalau nggak salah 800 berapa? Sini 800. 800 ya. Persen PL. Nah di sana tuh ada gunung Udut, gunung yang terbesar di Lebak ya. Terbesar di Lebak dan Terbesar atau tinggi? Tertinggi. oh iya Tertinggi ya? tertinggi. Dan di sebelah sana juga ada air terjun banyak. Di sebelah timur ya sana ya. Iya, Timur sana kurang lebih ada 7 sampai 14 air curug. Oh sebenarnya kalau dari Cilebu aja untuk dieksplor itu luar biasa ya? Luar biasa. Apa berangkatnya dari sini atau dari mana? Berangkatnya dari sini. Mungkin kalau misalkan ada orang yang memang dia pencinta yang kayak ibu tadi ya, dia ibu ini dia pendaki. Nah, Dia kita suka bisa naik gunung. naik gunung. Jadi poskonya di sini, naiknya dari sini gitu. Ya ini bisa shelter utamanya lah. Shelter utamanya seperti itu. Curug air terjun di sini selain dengan Batu Payung, ke arah sananya juga masih ada sekitar 2, tapi nggak terlalu tinggi. Ke sebelah sananya masih ada 2, dan itu curugnya lumayan tinggi dan kembar. 1, 2, ada 2 curug, lumayan treknya. Berarti saya Nanjak. kalau mau ekspor seminggu cukup? Bisa. Kita harus ekspor seminggu. Saya udah di sini. duluan. Oh, Orang Bapak tanpa Cilegon, saya. orang Cilegon Tanpa duluan saya. udah selesai. Berarti ini mengatasnamakan berujar atau gimana? Kita harus ke sini untuk eksplor. Oleh satu tim. Siap. Kru ujaran Boleh. kok Siap. harus ke Berangkat, sini Iya. seminggu. Oke lah, pokoknya kayak gitu. Amin ya Allah. Nah, terus harapannya apa sih buat Cilebu ini? Harapan buat masyarakat atau orang lain di luar sana yang pengen kesini, gimana caranya? Harus menghubungi siapa? Jadi Gimana? harapan untuk Cilebu ini sih yang pertama mungkin ya. Yang pertama semua masyarakat khususnya yang sekitaran Cipanas, karena ini masih masuk kecamatan Cipanas. Kalau saya dari Sajira sebetulnya, dari Sajira. Sadar akan lingkungan, melestarikan alam itu penting ya, untuk anak cucu kita. Jadi tempat yang sebagus ini boleh kita ramaikan, boleh kita bangun, boleh kita fasilitasi, tetapi jangan sampai kita merusaknya. Ada MCK, kita bangunkan, kita tanam lagi pohon, kita tanam lagi, kita bangunkan lagi parit air dan lain sebagainya. Kita bangun di sini misalkan taman buah dan lain sebagainya, itu akan lebih membangkitkan ekonomi gitu masyarakat. Itu harapannya sih yang untuk Cilebu ini gitu ya, terutama untuk masyarakat yang kesini. Niatkan dari sana datang ke Cilebu itu ya, kita sama-sama penikmat alam. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati alam ini lebih panjang lagi? Berarti harus kita sama-sama jaga. Kita kesini bawa sampah, ya pulangnya bawa sampah. Ya. Seperti itu minimal dari sampah tadi itu.
Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau untuk mau masuk ke sini mungkin bisa menghubungi teman-teman Opa Almawar. Nanti bisa diantar sekalian untuk langsung ke tempat ini. Nanti ada di bawah. Ya, nanti ada di bawah. Nomor Ada teleponnya. alam di Cilebu. Ada alam itu. Bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Sang Pencipta. Amin. Dan semoga wisata Cilebu ini menjadi wisata pendidikan untuk kedepannya. Amin. Kiwil belum nih tadi. Gimana, Harapannya tadi. Apalagi nih? Tadi udah dijawab semua. Udah semua ya. Mungkin punya pendapat lain mungkin. Pendapat sendiri. Misalnya ada teman-teman yang jauh cari aku Pokoknya ya atau wajib gimana? kecil lebu deh. Wajib kecil. Wajib kecil lebu. Kemana-mana apa ya? Pergi jauh itu kayak apa sih? Jangan sampai lupa kampung sendiri dilupain gitu. Oke lah kita ke jauh, tahu sana sini tahu, tapi kampung sendiri jangan sampai dilupain. Yang dekat sama kita. Gitu. Karena mau bagaimanapun kita tuh baik buruknya sama tetangga, gitu kan. Main dulu lah ke sini. Baiklah brada and sister, berhubung ini udah malam, udah waktunya bobo. Jadi pelajaran yang diambil dari obrolan ini adalah semuanya untuk masyarakat. Apapun yang teman-teman Opa Almawar lakukan di sini untuk masyarakat. Semuanya untuk masyarakat, untuk warga sekitar. Nanti kita share juga perjalanan menuju ke sini itu seperti apa, dan masih banyak tempat-tempat keren yang bisa dinikmatin lewatnya dari Cilebu ini. Saksikan lagi, pantengin lagi di obrolan-obrolan yang akan datang bersama saya Mega dan teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa lagi di Brujar. Bebas berujar.